Halo semuanya, saya Gusti Ayufida Mastrika Giri. Saat ini saya adalah dosen CPNS di Fakultas MIPA Universitas Udayana. Nah, pada video kali ini saya akan sharing tentang kegiatan kedua saya di pelaksanaan aktualisasi pada kegiatan pelatihan dasar CPNS di tahun 2022. Ditonton sampai terakhir ya. Om Swastiastu, Pak Anom. Maaf saya mengganggu. Pak Anom, kira-kira besok ada waktu untuk wawancara nggak Pak Anom? Saya perlu wawancara Bapak Anom sebagai KTA untuk keperluan latsar saya. Oke, ya. Di kampus ya Pak? Oke, ya. Baik Pak. Baik. Baik, ya oke Pak, sampai ketemu besok Pak ya. Oke, terima kasih Pak Nom. Sekarang saya akan menghubungi dosen-dosen informatika untuk hadir pada satu wawancara. Oke, tadi Pak KTA sudah, Bapak dosen, Bapak Koprodi sudah, sekarang mahasiswa. Oke, form catatannya sudah siap. Sekarang saatnya saya ketemu dengan dosen informatika. Sudah jam? Om Swastiastu Pak Lesan. Om Swastiastu, kita Ada waktu Pak Lesan untuk wawancara sebentar? Ya, Ya. silakan. Ya, makasih Pak. Pak, jadi instrumennya kira-kira nanti tampilannya seperti ini. Nah, dari Bapak Agus, kira-kira ada saran nggak untuk instrumen ini? Oke. Mungkin ada beberapa saran yang bisa saya berikan untuk aplikasi ya, Ya. yang dikembangkan oleh Bufida. Jadi yang pertama mungkin untuk bisa ditambahkan fasilitas chat. Karena biasanya kalau mahasiswa itu bimbingan kita tidak bisa secara offline, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, lebih baik kita buatkan suatu fasilitas chat langsung di sistemnya, sehingga apa yang kita diskusikan itu bisa dibuka. Oh iya, Ya. baik Pak. Terus yang kedua mungkin untuk sebagai seorang dosen, jadi kadang-kadang saya juga ingin memberikan pengumuman ke seluruh pimpinan tugas saya. Jadi kalau bisa ditambahkan fitur pengumuman juga di situ untuk dosen. Jadi membuat pengumuman kepada siswa. Oke, pengumumannya kira-kira seperti apa ya? Kalimat singkat itu cukup Pak? Ya, kalimat singkat cukup. Jadi Oke. artinya silakan bertemu dengan saya hari ini. Jadi mereka semua pimpinan saya bisa. Atau mungkin spesifik perangkatan mungkin ya. Jadi angkatan 2021 atau 2020 pimpinan saya kalau ketemu apa seperti itu. Ya, mungkin seperti itu aja. Oke Pak, ya terima kasih Pak Gus. Nanti akan saya coba untuk rancang biar sesuai dengan apa yang Bapak sarankan. Terima kasih Pak Gus. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya.
Ya, silakan masuk deh. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan ya tidak. Begini Pak, saya kan sudah merancang sedikit tentang instrumen monitoringnya. Ya. Nah, ada rancangannya seperti ini. Kira-kira ada yang bisa Bapak tambahkan atau ada yang Bapak koreksi dari rancangan saya ini? Oke, berarti ini adalah rancangan untuk TA ya, yang kemarin saya tugaskan. Kemudian ini berarti nanti usernya adalah mahasiswa dan dosen pastinya, ya. Nah, kalau saya melihat dari apa yang sudah dibuat sih, sudah cukup lengkap. Tetapi ada beberapa yang mungkin perlu ditambahkan ya dari yang sudah dibuat. Mungkin ada reporting mungkin ya. Jadi reporting untuk bagaimana mahasiswa tahu tentang respon dosen terhadap apa yang disetorkan di setiap babnya. Nah, jadi di situ penting agar nanti prosesnya itu bisa simultan gitu, berurutan gitu, sehingga dia bisa merencanakan prosesnya juga gitu mahasiswa. Nah, kemudian kalau untuk dosennya ada bagaimana proses yang terjadi untuk dosennya? Nah, kalau yang ini yang mahasiswa, yang tadi itu yang dosen Pak. Ini mahasiswa, sekarang ini mahasiswa, kemudian ini yang dari dosen Pak. Oh, ini yang dari dosennya. Terlihat berapa orang yang dibimbing sebagai pembimbing 1, berapa orang yang dibimbing sebagai pembimbing 2. Tapi di sini saya rancang di awal yang terlihat prosesnya hanya proses per bab ini saja Pak. Iya, oke. Jadi gini deh, mungkin ditambahkan juga agak mirip dengan yang memang terjadi di mahasiswa, agar dosen juga tahu dan punya plan dia untuk melakukan proses bimbingannya. Jadi dibuatkan semacam logbook gitu. Jadi dia tahu nanti bab 1 dia sudah pada proses apa, kemudian dia sudah selesai apa enggak. Jadi terkadang kan dosen karena sebuah kesibukan kadang lupa juga karena bimbingnya terlupa. Saya pikir itu yang bisa saya harapkan bisa ditambahkan dalam waktu pendek ini, sehingga nanti benar-benar antara kepentingannya mahasiswa untuk tahu seberapa cepat prosesnya yang ditangani oleh dosennya, atau sebaliknya itu terjadi. Jadi semacam komunikasi informasinya itu ada. Mungkin itu deh yang perlu yang perlu dicermati. Kemudian mungkin satu lagi, mungkin laporan ke KTA. Jadi ada reporting jadi terhadap setiap mahasiswa prosesnya sudah sampai mana. Apakah dia bisa sampai sudah selesai enggak? Kira-kira kayak gitu. Jadi ini penting agar KTA bisa memfasilitasi untuk kegiatan ujian. Menjadi fasilitator dia dengan dosen, mahasiswa, dan reporting dari KTA. Kira-kira itu aja. Ya baik Pak, nanti akan saya perbaiki sesuai dengan saran Bapak dan juga saran mahasiswa dan dosen yang lain. Oke, terima kasih. Ya, tolong nanti ini diperbaiki, diselaraskan lagi agar nanti ini benar-benar berguna untuk kita semua. Ya. Oke, terima kasih deh. Ada lagi mungkin? Cukup segitu Pak. Terima Ya, kasih. terima Salamnya, kasih. Pak. Ya, sama-sama deh. Ya, good luck ya. Wah, sudah jam nih, saatnya saya bertemu dengan KTA dan mahasiswa untuk wawancara. Swastiastu Pak Anom. Bisa minta waktunya sebentar Pak untuk bicara sama. Ya, silakan. Nah, kira-kira begini Pak, rancangan yang saya buat untuk instrumen monitoringnya. Jadi ada tiap mahasiswa itu dia bisa melihat sendiri progresnya udah sampai mana, terus untuk bimbingannya sudah berapa kali dengan pembimbing. Nah, dari pembimbing itu bisa melihat mahasiswa bimbingannya nanti progresnya udah sampai berapa. Nah, dari desain ini kira-kira ada saran dari Pak Anom apa yang bisa saya tambahkan untuk instrumen ini? Ya, terima kasih tidak. Saya lihat sudah bagus ya, jadi sudah ada kemajuan ya. Nah, ini ada kemajuan tempatnya bagus, kemudian ada juga jumlah pertemuan ya, jadi jumlah pertemuan dan diskusi, ada sisa waktu ya.
sisa waktu kita memang membatasi ya terus memang tidak sakit. Kemudian, nah mungkin bisa ditambahkan fitur bimbingan online. Fitur bimbingan online itu bisa berupa chat, sehingga jadi mahasiswa bisa bimbingan secara online dulu, kemudian setelah itu bisa diskusi secara offline. Jadi mereka tahu topik yang akan didiskusikan sehingga lebih cepat dalam menyelesaikan tugas. Nah, seperti itu tidak. Iya Pak. Jadi tiap dosen itu bisa menghubungi mahasiswanya lewat Iya. instrumen ini, langsung perbaikannya apa, bimbingannya apa itu langsung di reply sama mahasiswanya lewat instrumen ini juga gitu ya Pak ya? Iya benar sekali. Ya. Jadi misalnya ini kurang, kemudian pertemuan berikutnya bisa didiskusikan. Nah seperti itu. Jadi Ya. ingat juga ya terakhir tuh apa ya? Ya, gitu seperti itu. Nah, dosennya juga bisa mengingatkan. Iya, iya. Terakhir, bimbingannya ini. Karena biasanya kan satu dosen bisa 5 orang, bimbingan 5 mahasiswa. Nah, seperti itu. Tidak. Oke. Ya, terima kasih Pak Anom atas sarannya. Saya akan berusaha untuk mendesain nanti chatnya seperti apa supaya bisa mengakomodasi semua kebutuhan dosen dan mahasiswa. Oke. Terima kasih Pak Anom. Sama-sama Vida, sukses selalu. Ya. Om Swastiastu semuanya, selamat siang. Ya, terima kasih ya sudah bisa menyempatkan diri untuk kegiatan wawancara kali ini. Nah, saat ini saya sedang latsar CPNS. Nah, pada saat latsar ini saya ingin membuat sebuah instrumen monitoring untuk bimbingan tugas akhir. Nah, saya minta saran dari kalian bagaimana supaya instrumen ini bisa lebih baik lagi. Ya. Nah, bisa dilihat dulu ini adalah rancangan dari instrumen saya. Dari sisi mahasiswa nanti kalian akan bisa melihat progres kalian yang sudah tercapai sampai berapa dari bab 1, bab 2 dan seterusnya. Setelah itu kalian sudah ketemu dengan pembimbing 1 berapa kali, pembimbing 2 berapa kali, dan juga ada batas waktu pekerjaannya. Nah, dari desain yang sederhana ini, kira-kira fungsi apa yang bisa saya tambahkan lagi? Atau kalau kalian ada saran mengenai desainnya, silakan bicarakan ke saya. Oke, kira-kira siapa yang mau duluan? Ya, silakan. Mungkin kalau dari saya di sisa waktu dan batas akhir itu dijadikan bentuknya kalender sehingga mahasiswa itu bisa melihat timelinenya dan tanggalnya, tanggal berapa yang terakhir supaya tahu lihat langsung tanggalnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada di bagian monitoring bimbingan tugas akhir dan nama mahasiswa itu menurut saya itu juga terlalu nyatu, jadi kayak nanti dikira jadi satu gitu ya. Iya, Mungkin iya. itu bisa di lebih. Oke, baik ya. Kalender ya. Ya, Kalender lebih memudahkan kalian untuk melihat seberapa jauh jaraknya atau sudah berapa dekat ya. Ya, terima kasih. Sama satu lagi tentang letak. letak. Ya, tata letak, judul dan juga nama mahasiswa. Terima kasih sarannya. Yang selanjutnya kira-kira ada yang mau berpendapat lagi? Ya, Ya, Putri. silakan. Saya sih berpendapat ya Bu ya. Mungkin saran saya untuk desanya mungkin sisa waktu itu dipisah ya, bukan di situ ditaruhnya biar jadi lebih menarik. Mungkin dikasih kayak sebuah kotak gitu biar ada warna yang menarik, biar sama mungkin isi forum diskusi juga ya, atau frequently asked question juga. Oh, baik. Iya, iya, frequently Iya. asked question ya. Iya, biar kayak misalnya mahasiswa yang paling banyak nanyakan suatu hal ini biar langsung dapat jawabannya, biar nggak usah nanya-nanya lagi, nunggu jawaban lagi. Baik. Itu saja sih. Baik, terima kasih ya. Tadi ada sarannya tentang pemberian warna dan juga letak biar lebih bagus gitu ya sisa waktunya, dan juga ada frequently asked question ya, biar mahasiswanya nggak nanya-nanya terus ke dosennya ya. Betul juga ya. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya silakan. Oke, mungkin dari saya pribadi untuk dari warna mungkin untuk beberapa hal itu kayak ditonjolin dikit, kayak di sisa waktu sama di batas akhir. Menurut saya pribadi itu agak kurang nonjol gitu kesannya, karena di samping habis itu tergolong kecil juga kayak gitu. Mungkin ukuran sama kayak lebih di highlight gitu untuk sisa waktu sama batas akhirnya. Untuk sisa waktu mungkin saran saya boleh dikasih gitu ya, jamnya mungkin ya,
Jamnya juga ya. soalnya kan kadang ada mahasiswa yang ngiranya jam 12 tapi misalnya deadline-nya jam 6 kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya. Oh ya, berarti biar lebih jelas ya waktunya dilengkapi dengan jam. Oke, baik. Ada lagi? Sama mungkin untuk informasi kan nggak semua mahasiswa atau nggak semua dosen yang ngecek instrumennya ini setiap saat. Mungkin ada informasi via email gitu misalnya, Oh iya, notifikasi ke device lain, ke email. media lain ya, mungkin ke email atau ke yang lain. Baik. Baik. Oke, terima kasih sarannya. Oke, selanjutnya siapa? Ya, silakan Dek. Kalau mungkin dari mahasiswa atau dosen pasti ada di suatu momen lupa dengan tahap dari bimbingan. Jadi menurut saya bisa ditambahkan note spesifik untuk tiap tahap. Jadi dosen dan mahasiswa pun juga bisa lebih lancar dan cepat untuk mengerjakan setiap bab dari bimbingan tersebut. Oke, ya. Sama tambahan lagi satu, untuk sekarang mungkin tema light mode itu jarang sih dipakai. Jadi bisa ditambahkan untuk dark mode-nya juga. Oh Mode iya. gelapnya. Ya, Seperti ada itu. dark mode juga, ada light mode. Setelah itu ada notes-nya ya. Ya, Jadi ada notes-nya biar ada pengingat. Ini sudah sampai mana ya? seperti itu. Oke, terima kasih. Yang terakhir, saya minta sarannya lagi ya. Saran dari saya itu mungkin ditambahin fitur untuk kustomisasi tampilan dari pengguna. Jadi pengguna bisa mengatur tampilannya itu agar sesuai dengan preferensi dari pengguna itu sendiri. Baik, ya. Mungkin mirip dengan yang tadi ya, kita bisa mengubah tone warnanya, mau yang light atau yang dark, atau dengan tema yang lain. Seperti itu ya, kira-kira. Oke, ya. Terima kasih sarannya semua. Nanti akan saya berusaha untuk membuatkan desain yang sesuai dengan saran kalian supaya nanti dari sisi dosen terpenuhi kebutuhannya, dari sisi mahasiswa juga terpenuhi kebutuhannya. Oke, ya untuk selanjutnya saya nanti akan menyebarkan kuesioner juga ke kalian. Nanti kalau ada waktu silakan diisi kuesionernya untuk saya. Ada beberapa pertanyaan yang kemungkinan belum saya tanyakan ke kalian di sini, nanti ada di kuesioner tersebut ya. Oke, terima kasih waktunya semua. Maaf saya mengambil waktunya ya. Terima kasih. Nanti mungkin saya panggil lagi untuk wawancara selanjutnya ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Bu. Oke, jam 2 siang saatnya bertemu dengan Pak Yanto. Itu Pak, ada waktu sebentar untuk konsultasi tentang instrumen monitoring. Oke Pak, jadi saya sampai saat ini sudah di kegiatan kedua. Saya sudah mewawancarai beberapa dosen informatika, KTA, Koprodi, dan juga mahasiswa tentang apa yang mereka butuhkan di instrumen monitoring ini. Nah, di instrumen monitoring yang saya rancang, saya sudah memberikan isian berupa kapan batas waktu, kapan progresnya itu sudah sampai mana. Tapi dari mereka beberapa ada yang menambahkan hal-hal tertentu seperti ada yang meminta untuk ada kolom chat, ada yang meminta untuk beberapa posisi harus diubah karena kurang sesuai dengan UI UX yang sesuai, nah seperti itu. Nah saat ini saya ingin meminta saran dari Bapak. Nah kira-kira untuk instrumen ini ada sesuatu yang bisa ditambahkan nggak Pak supaya lebih maksimal? Ya, intinya kan instrumen yang dirancang ini kan memenuhi kebutuhan kedua pihak ya, mahasiswa, dosen dan juga mungkin ketiga belah pihak termasuk KTA apa namanya komisi tugas akhir kalau di prodi harus memenuhi ketiga kepentingan ya, jadi mahasiswa juga institusi nantinya akan lebih lancar berproses, jika dosen pembimbing juga lancar di dalam membimbing itu dan KTA barangkali dia lebih
bisa memanage waktu, memanage siapa yang maju dan siapa yang tertunda dari kemajuan itu ya. Di masalah penampilan mungkin Pak tidak terlalu bisa melihat tampilannya bagus seperti apa, yang jelas mungkin dari kontennya, dari substansinya. Pak tadi sudah disampaikan masalah tadi itu durasi waktu termasuk apalagi itu kolom chat dan sebagainya ya mungkin kalau bisa bukti dari setiap bimbingan kalau bisa itu dimasukkan, entah gimana caranya. Karena sering kan kita bimbingan sebelumnya mahasiswa nggak membawa buktinya kan, jadi kadang-kadang mahasiswa nggak nulis dan sebagainya, itu justru memperlambat proses pembimbingan itu. Dan juga notifikasi atau pemberitahuan kapan si pembimbing ini sudah melihat membaca kan. Kalau kita kan bisa harus tekan tombol bahwa dia sudah membaca, sudah mengkoreksi. Baik Pak, jadi tadi ada notifikasi dan juga ada seperti bukti ya, histori sudah apa yang sudah pernah diminta, apa yang sudah dikerjakan gitu ya. Jadi mahasiswanya nggak, oh ini sudah Pak, tapi sebenarnya belum gitu. Iya. Baik Pak, terima kasih atas sarannya. Saya akan menyesuaikan juga dengan saran-saran yang lain. Saya gabung sehingga bisa memenuhi semua kebutuhannya dari sisi dosen, mahasiswa, dan KTA. Nih, terima kasih waktunya Pak. Oke, semua wawancara sudah. Saatnya sekarang saya membuat dokumen analisis kebutuhan untuk instrumennya. Saya juga akan menyebarkan kuesioner kepada orang-orang yang tadi saya wawancara dan mahasiswa dan dosen yang tidak sempat bertemu saya kali ini untuk dijawab kuesionernya, sehingga semua kebutuhan fungsional dan non fungsional bisa saya catat dengan baik. Oke, sekian video kegiatan kedua saya pada pelaksanaan aktualisasi kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video saya untuk kegiatan selanjutnya ya. ASN bangga melayani bangsa.